Seorang wanita cantik berprofesi sebagai pemandu lagu beruntung tak bernyawa ditemukan di kos-kosannya sendiri. Sempat geger di kosan elit tersebut, tak menyangka pelakunya sang pacar sendiri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Tepatnya terjadi di tanggal 4 Agustus 2024. Saat itu ada seseorang yang tak dikenal menelepon pihak kepolisian, mengungkapkan di salah satu kosan elit ada terjadi penghabisan nyawa. Hingga akhirnya tak lama pihak kepolisian pun datang ke kos-kosan tersebut. Di kosan tersebut pihak kepolisian langsung bertemu dengan security. Namun dari pihak security kosan pun kaget dan tak menyangka, bahkan tak tahu ada kasus ini. Pihak kepolisian dan security pun langsung ke kamar yang ditujukan oleh penelpon tersebut. Kamar tersebut tepatnya di lantai 3 di kamar 113. Ada laporan lewat telepon tersebut, pihak kepolisian yakin kalau orang yang menelpon tahu tentang kejadian ini. Beberapa kali mengetuk pintu namun tak ada jawaban, membuat penjaga pun membuka dengan kunci cadangan. Saat membuka pintu kosan tersebut, nampak kaget menemukan seorang wanita sudah tergeletak tak bernyawa di kamar tersebut. Wanita tersebut bernama Tia Aprilia Anandia, berusia 24 tahun. Semua kaget karena ternyata Tia sendiri memang penghuni kosan yang cukup lama tinggal di situ. Pihak kepolisian pun langsung menyelidiki TKP dan menelepon keluarga korban. Tak lama, jasad Tia pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi mengungkapkan kalau Tia mendapatkan penganiayaan di leher hingga membuat Tia tak bernyawa. Usai mendapatkan hasil otopsi, pihak kepolisian menyelidiki dengan interogasi penghuni kosan tersebut. Menurut penghuni kosan kalau Tia tinggal di sana tak sendiri melainkan dengan sang pacar. Namun setelah Tia ditemukan, pacar dari Tia sendiri tak ditemukan dimanapun. Setelah menyelidiki dan interogasi semua orang, pihak kepolisian mencurigai pacar Tia yang bernama Erwan Nurmansyah berusia 31 tahun. Menurut para penghuni kosan dan juga security, Tia dengan sang pacar memang selalu terlihat akrab, tak pernah lepas satu sama lain. Namun kini ada yang aneh, saat Tia ditemukan tak bernyawa, sang pacar menghilang. Saat pihak kepolisian melakukan pencarian kepada Erwan, tak lama Erwan sendiri menyerahkan diri ke kantor polisi. Terungkap ternyata yang menelepon pihak kepolisian adalah keluarga Erwan pasca Erwan mengakui perbuatannya. Setelah Erwan menyerahkan diri, Erwan pun menceritakan kronologis kejadian dari awal. Tia sendiri berasal dari Lombok, pernah menikah dan dirinya kini menjadi janda dengan 1 orang anak. Tia merantau ke Sidoarjo untuk bekerja sementara anaknya tinggal bersama orang tua Tia di Lombok. Di Sidoarjo, Tia sendiri bekerja sebagai pemandu lagu. Tepatnya di bulan Januari 2023, Tia berkenalan dengan Erwan, lelaki asal Jombang yang pindah ke Sidoarjo karena pekerjaan. Merasa nyaman dan tak perlu menutupi pekerjaannya sebagai pemandu lagu, Tia sendiri mengaku pertemanannya dengan Erwan makin dekat. 1 tahun berkenalan dengan Erwan hingga akhirnya Tia dengan Erwan pun memutuskan berpacaran. Setelah keduanya yakin berpacaran, keduanya pun memutuskan tinggal bersama di kos-kosan elit tersebut. Di awal hubungan Tia dengan Erwan pun baik-baik saja, bahkan Tia pun meskipun bekerja mendapatkan uang tambahan dari Erwan untuk membiayai anak sematawayangnya di kampung. Namun ada yang berbeda di tanggal 20 Agustus 2024. Saat keduanya ngobrol satu sama lain, Tia mengaku dirinya sedang kesulitan ekonomi dan tak bisa mengirim uang untuk sang anak di Lombok. Tia saat itu diminta Erwan untuk menjual handphonenya. Namun Tia keberatan mengingat pekerjaan Tia sendiri berhubungan dengan handphone. Keduanya cekcok masalah keuangan, Tia yang memang sedang sepi sementara Erwan yang memang belum gajian. Tak ada titik temu hingga akhirnya Erwan pun mengungkapkan kalau oke lah handphone Erwan yang akan dijual. Namun karena keputusan Erwan ada setelah Tia marah, Tia pun langsung melempar handphone Erwan. Kesal dengan amarah Tia, Erwan gelap mata. Tak lama, Erwan pun langsung memukul, menjerat leher Tia dengan tangan Erwan sendiri hingga akhirnya Tia pun lemas dan tak bernyawa. Kaget dengan kondisi sang pacar sudah tak bernyawa, Erwan meninggalkan kamar kos-kosan tersebut dan menguncinya dari luar. Bingung tak tahu apa yang harus dilakukan, tak lama Erwan pun pulang ke Jombang dan mengakui perbuatannya kepada keluarganya. Saat itu keluarga Erwan meminta Erwan untuk menyerahkan diri. Saat itu pula lah keluarga Erwan yang mengabari pihak kepolisian agar pihak kepolisian datang ke kos-kosan dan menemukan jasad Tia. Diamankan terkait permasalahan ini, Erwan pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dihukum 12 tahun penjara. Mengaku cinta kepada Tia dan dirinya memang hanya gelap mata kepada Tia, Erwan sendiri bersedia akan bertanggung jawab dengan membiayai anak sematawayang Tia.
Jasad Tia dikembalikan ke keluarganya dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Keluarga Tia sendiri tak menyangka Tia kini berpulang untuk selamanya di tangan pacar yang memang juga baik kepada keluarga Tia. Meski memaafkan perbuatan Erwan dan memperbolehkan Erwan membiayai anak Tia, namun tetap keluarga menginginkan Erwan menjalani permasalahan hukum. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.